Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, kita bertemu lagi di mata pelajaran IPS bersama Ibu. Masih membahas bab 2 mengenai mobilitas sosial. Namun sebab yang akan Ibu sampaikan pada kali ini mengenai dampak mobilitas sosial. Harap disimak baik-baik apa yang akan Ibu sampaikan. Anak-anakku, mobilitas sosial itu mempunyai dampak, ya. Ada dampak yang positif, ada juga dampak yang negatif. Sudah bisa terbayang ya, jika dampak positif artinya memberikan sesuatu yang menguntungkan. Namun apabila dampaknya negatif, maka sesuatunya tersebut akan memberikan kerugian. Ibu bahas satu persatu. Dampak positif yang pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju. Terbukanya kesempatan untuk pindah strata ke strata yang lain menimbulkan motivasi yang tinggi pada diri seseorang untuk maju di berbagai bidang. Sebagai contohnya, pada masa penjajahan, banyak rakyat kecil yang tidak memiliki cita-cita menjadi camat, bupati, atau gubernur. Jadi, dampak positif yang pertama ini mendorong seseorang atau memotivasi seseorang untuk berpindah strata dari strata yang satu ke strata yang lainnya. Begitu pula seperti contoh bahwa ketika zaman penjajahan dulu, rakyat Indonesia itu tidak ada yang bercita-cita sebagai pejabat, ya. Contohnya misalkan camat, bupati, atau bahkan gubernur gitu. Karena mereka tidak punya motivasi, karena buat mereka pada saat itu orang yang sedang berkuasa di kita itu adalah para penjajah, ya, entah itu bangsa Belanda, bangsa Jepang, dan lain sebagainya. Nah, ketika rakyat Indonesia ini sudah merdeka, negara kita sudah merdeka, maka orang-orang Indonesia asli di kita itu banyak sekali yang bercita-cita untuk menjadi pejabat negara. Tidak hanya camat, tidak hanya bupati ataupun gubernur, bahkan di kita itu banyak sekali yang bercita-cita sebagai seorang presiden, ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Mobilitas sosial akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Sebagai contohnya, Indonesia sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Kalau zaman dulu ya, Nak, Indonesia itu adalah negara agraris. Artinya banyak masyarakat yang masih mengandalkan pertanian. Karena di kita itu banyak sekali sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan. Jadi di kita itu dulunya sawah itu sangat luas, ya, gunung banyak, kemudian pertambangan juga luar biasa gitu ya, sangat melimpah ruah gitu. Tapi semakin kesini kita itu menjadi masyarakat industri, artinya semakin banyak pabrik-pabrik yang berdiri di Indonesia. Ada pabrik pangan, ya, makanan-makanan, minuman gitu. Contohnya ya seperti yang kita konsumsi sekarang ini. Kemudian ada juga pabrik pakaian gitu ya, baju, jaket, kerudung, pokoknya banyak sekali pabrik-pabrik yang sudah berdiri di Indonesia. Gak cuman di negara-negara maju aja gitu, ternyata kita negara berkembang pun sudah banyak sekali pabrik-pabrik yang berdiri. Kemudian dari industri elektronik juga kita sekarang banyak, apalagi industri seperti transportasi gitu ya, kita juga banyak sekali itu. Nah, kemudian yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Terjadinya mobilitas sosial dalam suatu masyarakat dapat meningkatkan integrasi sosial. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Itu integrasi sosial. Intinya, secara garis besarnya integrasi sosial itu menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Contohnya nih ya,
menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai-nilai, dan norma-norma yang dianut oleh kelompok orang dengan status sosial yang baru. Contohnya nih, kalau kalian lihat di gambar itu ya, ada beberapa anak yang pakai kaos beda-beda ya. Ada Blaster, Batak, Manado, Jawa, Ambon, kemudian Papua. Mereka punya bahasanya masing-masing. Begitu pula di gambar sampingnya ada beberapa orang yang memakai pakaian adat dari beberapa daerah di Indonesia. Nah, ini termasuk integrasi sosial, artinya kita menyesuaikan diri terhadap suatu kondisi tertentu. Contohnya nih di kita gitu ya, di Bandung lah contohnya. Ada orang Papua gitu, tapi dia menyesuaikan diri, bisa berbahasa Indonesia karena dia tidak bisa bahasa Sunda, dia menggunakan bahasa nasional Indonesia. Tapi kalau dia sudah berada di daerahnya di Papua, maka dia akan berbahasa Papua. Contoh kita kalau misalkan orang Bandung nih pergi ke Jawa, kan di Jawa itu bahasa Jawa ya, karena kita nggak bisa bahasa Jawa, jadi kita pakainya bahasa nasional, bahasa Indonesia. Kalau misalkan orang Sunda ketemu orang Jawa ya ngomong pakai bahasa daerah masing-masing, ya nggak akan ngerti gitu ya. Nah, makanya inilah yang disebut integrasi sosial, menyesuaikan diri terhadap suatu kondisi tertentu. Nah, itu 3 dampak positif dari mobilitas sosial. Nah, ada juga dampak negatifnya. Yang satu, terjadinya konflik. Dalam perjalanan kehidupan manusia, persaingan tidak dapat dihindarkan. Persaingan selalu muncul dengan berbagai kategorinya. Bahkan persaingan bisa menjelma menjadi konflik ya. Nah, mobilitas juga bisa mengarah kepada konflik. Contohnya nih ya, misalkan Ibu dan Bu Ina, kita berlomba-lomba menjadi kepala sekolah ya. Tapi karena kita bersaingnya itu tidak secara fair gitu ya, artinya kita melakukan kecurangan gitu. Ibu menjelek-jelekan Bu Ina, dan Bu Ina juga sebaliknya menjelek-jelekan Ibu gitu ya kepada siswa-siswa gitu, jangan pilih Bu Agnes, jangan pilih Bu Ina gitu. Nah, itu akhirnya akan menjadi konflik di antara Bu Agnes dengan Bu Ina. Nah, itulah dampak negatif dari mobilitas sosial, jikalau kita dalam persaingannya tidak bisa secara jujur gitu ya, tidak bisa secara fair gitu ketika menghadapi suatu persaingan. Nah, apalagi kita dalam Islam itu sangat diwajibkan kita itu harus selalu jujur dalam melakukan hal apapun, tidak boleh curang sama sekali, apalagi sampai menjelek-jelekan saudara kita sendiri gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ini gangguan psikologis. Seseorang yang memiliki jabatan kadang khawatir kehilangan jabatannya. Bahkan pada saat jabatannya sudah lepas, ia tak rela melepaskan jabatan tersebut. Akhirnya muncul kegelisahan. Individu yang mengalami keadaan seperti itu termasuk gangguan psikologis. Nah, gangguan psikologis ini artinya seseorang itu punya mental yang tidak sehat gitu ya, tidak punya pikiran yang sehat seperti kita sekarang ini. Jadi karena kita saking cintanya dengan jabatan kita, ketika kita berada di strata yang tinggi, ketika kita kehilangan jabatan tersebut, misalnya jatuh miskin, kita bisa saja terkena gangguan psikologis, terkena gangguan jiwa ya, karena kita tidak punya iman yang kuat gitu. Coba kalau kita punya iman yang kuat, pasti kita akan menerima hikmahnya apa, kita akan bersabar, tawakal gitu ya, terus meminta kepada Allah bantuannya gitu. Tapi ketika kita tidak punya iman, sudah jelas kita akan terus memikirkannya gitu ya, gimana caranya kita mendapatkan uang yang banyak lagi, gimana caranya kita punya jabatan yang tinggi lagi. Akhirnya kita akan stres gitu, akhirnya kita akan frustasi, bahkan sampai mengalami gangguan kejiwaan gitu ya. Makanya nggak heran gitu kalau kalian nonton TV, nonton film yang tadinya kaya kemudian jadi miskin dan kemudian menjadi gila, itu sebenarnya ada dalam kehidupan yang nyata gitu ya. Nah, itu beberapa dampak dari mobilitas sosial ya. Tadi dampak positif ada 3, kemudian dampak negatifnya ada 2.
Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan kali ini bisa bermanfaat bagi kalian dan menambah wawasan kalian. Terima kasih untuk kerjasama dan perhatiannya. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan dengan subbab yang baru. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.